Tagasih. Sampai akhir menutup mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia, selamat datang di podcast Tagasih. Tahu nggak sih? Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik pelestarian lingkungan hidup untuk masa depan umat manusia. Planet bumi adalah rumah kita bersama. Namun saat ini rumah kita sedang mengalami berbagai kerusakan. Nah, kerusakan itu akibat ulah manusia. Kerusakan ini bukan hanya membahayakan lingkungan, tetapi juga mengancam masa depan umat manusia. Di episode ini, kita akan menyelami lebih dalam tentang berbagai contoh kerusakan lingkungan, lalu dampaknya, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Kita juga akan membahas tentang peran penting masyarakat dan generasi muda dalam menjaga kelestarian lingkungan. Mari kita dengarkan bersama podcast ini untuk mengetahui lebih banyak tentang bagaimana kita dapat bekerja sama untuk menyelamatkan planet kita. Let's go! Nah teman-teman, sekarang kita udah bersama narasumber kita nih. Ada Kak Raisa dan juga Kak Bella. Mungkin langsung aja kita mulai untuk pertanyaan yang pertama. Nah, menurut kakak-kakak nih, bisa nggak sih sebutin contoh kerusakan-kerusakan yang ada di Indonesia gitu? Jelasin apa aja sih kerusakan yang ada di Indonesia menurut kakak? Oh iya, kerusakan yang ada di Indonesia itu yang pertama ada deforestasi. Deforestasi itu seperti penebangan hutan secara liar untuk berbagai keperluan seperti perkebunan kelapa sawit kan ditebang tuh. Jadi kan yang ada di hutan kelapa sawit seperti hewan-hewan orang hutan, terus hewan buas lainnya kan jadi dia naik ke pemukiman kan, jadi merusak habitat yang ada. Terus yang kedua itu pencemaran air seperti limbah rumah tangga terus dialirkan ke sungai. Nah, limbah rumah tangga itu kan berbagai macam kan, dan ada juga yang berbahan kimia juga, itu juga mengalir ke sungai, itu kan bahaya, terus dapat merusak ekosistem yang ada di sungai, di air gitu kan. Terus yang ketiga ada pencemaran udara. Nah apalagi ada di Jakarta ya, pencemaran udara itu sangat-sangat buruk ya, seperti polusi dari kendaraan. Di Jakarta kan banyak sekali ya kendaraan umum yang benar-benar bikin macet, sampai pagi pun kita udah nggak bisa menghirup udara segar. Terus selanjutnya ada sampah plastik. Nah penggunaan sampah plastik ini tuh masih tinggi ya kelihatannya, karena di setiap warung juga masih memakai bahan plastik, kantong plastik. Walaupun di minimarket kita sudah meminimalisir sampah plastik, tapi kan seperti di pasar, warung, dan jajan-jajan di pinggir jalan kan masih memakai plastik ya. Terus selanjutnya ada perburuan liar. Nah seperti perburuan liar ini kan masih banyak sekali di luaran sana buat itu kulit hewan. Jadi perburuannya dari hewan harimau atau hewan buaya, itu kan dijadiin tas, jaket atau baju yang lainnya. Iya, baju yang lainnya. Oke, mungkin dari Kak Raisa mau nambahin? Oh iya, ini ya teman-teman, kerusakan berbagai macam cara pemerintah untuk melakukan pembentukan atau pelestarian terhadap lingkungan ini sudah mulai ada, tapi terkadang memang tidak secara merata nih teman-teman. Seperti penggunaan seperti yang tadi kakak bilang sebelumnya, penggunaan plastik tentunya di minimarket memang sudah, tetapi juga balik lagi, memang pasar kan tidak akan menyediakan seperti tas goodie bag atau semacam ini. Memang harusnya kita sendiri sebagai pribadi yang memang untuk mendukung proses dari pelestarian ini teman-teman. Jadi kalau misalnya, kenapa kita tidak berusaha untuk membawa kontainer sendiri ke tempat-tempat untuk penyimpanan saat kita belanja di pasar, walaupun memang mereka sudah menyiapkan plastik gitu. Kan kita kan memang ingin melakukan pelestarian ya, makanya kita harusnya usaha nih, jangan hanya satu arah tapi juga dua. Jadi pemerintah membuat peraturan, kita juga mengikuti lagi aturan itu baik juga gitu. Mungkin gini lah ya Kak, udah beberapa supermarket juga menerapkan, tapi hanya biasanya tuh di perkotaan aja, di daerah itu masih banyak sekali yang menggunakan plastik. Oke, cukup? Untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana dengan kerusakan lingkungan hidup yang ada di dunia? Apakah ada perbedaan dengan yang ada di Indonesia? Pastinya ada ya. Yang pertama
pertama itu seperti perubahan iklim. Perubahan iklim, peningkatan suhu global akibat emisi gas atau rumah kaca yang memicu berbagai bencana alam seperti banjir, kekeringan, terus badai. Yang kedua, penipisan ozon. Penipisan ozon itu seperti penggunaan bahan kimia yang tertentu ya, seperti CFC yang merusak lapisan ozon sehingga meningkatkan paparan sinar ultraviolet matahari ke bumi. Yang terakhir, kehilangan keanekaragaman hayati, punahnya berbagai spesies flora dan fauna akibat hilangnya habitat dan eksplorasi berlebihan yang seperti yang tadi saya omongkan ya, perburuan liar itu kan juga bisa merusak lingkungan seperti itu. Apalagi juga banyak juga nih Kak, sekarang lagi maraknya perburuan lagi ya, perburuan harimau sih. Iya, itu buat tas, jaket, baju yang buat barang-barang branded lah. Oke, terima kasih Kak. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Kerusakan atau pencemaran apa saja sih yang terjadi kayak seperti pencemaran udara, air, dan lain-lain? Dan bisa diberikan nih Kak data atau temuan yang Kakak tahu? Terutama itu ada pencemaran air. Aku dapat datanya dari Detik Education. Ini tuh diluncurkan pada tahun 2024 Kak, masih terbaru. Yaitu 6 sungai paling tercemar di dunia. Salah satunya ada di Indonesia nih Kak, yaitu Sungai Citarum. Kenapa ya kira-kira Sungai Citarum tuh bisa dikategorikan sebagai sungai yang sangat tercemar nih? Sungai Citarum itu ternyata adalah tempat pembuangan limbah-limbah pabrik yang ternyata dalam pembuangannya ini tuh limbahnya tidak mengalami pengolahan secara baik. Jadi limbah-limbah yang masih terkandung zat-zat masih kategori yang masih sangat keras. Jadi dia belum melalui pemfilteran baik, tapi sudah keluar ke dalam sungai dibuang ke dalam sungai. Jadi itu Sungai Citarum ini menyebabkan dia menjadi buruk. Selain dari limbah pabrik ini, terdapat juga limbah sampah rumah tangga kita sendiri. Karena mungkin karena pengolahan sampah yang tidak baik dari kita juga, dan setempat daerah sana mungkin secara ini kita juga mungkin dia menjadi berpikir bahwasanya dengan di sungai ada ini sebuah bayar itu. Kan kalau misalnya ada beberapa lingkungan yang memang pengangkutan sampah ini kan dikelola ya, jadi dia mengenakan pembayaran 6 bulanan. Sedangkan di Citarum mungkin bisa jadi ya ini tidak melakukan hal seperti itu, jadinya secara tidak saja buang ke dalam sungai. Terus selanjutnya kalau dalam pencemaran udara ini ada datanya dari antara terus baru terbit juga dipublikasikan pada tanggal 2024 tanggal 9 Mei. Bahwasanya pencemaran udara udah pasti dong, dia sebenarnya dalam kota besar, salah satunya Jakarta, karena kan di mana Jakarta ini banyak penduduk ya, ada semuanya mencari, makanya memang Jakarta sebagai pusat jantung ekonomi Indonesia gitu kan. Nah terus di sini tuh banyaknya penggunaan motor, emisi gas gitu kan, menyebabkan polusi udara meningkat dan juga dengan transportasi publik. Sebenarnya kalau dibilang banyak di Jakarta, cuma mungkin pengelolaan penjadwalan dari transportasinya ini masih kurang baik gitu ya. Sama armadanya mungkin juga masih kurang banyak. Karena dari lihatnya kita ini juga banyak penduduk gitu, terjadinya pergantian penduduk gitu. Jadi semuanya pada ke dalam Jakarta sehingga kebanyakan orang tapi kurangnya transportasi. Jadi ini harus dari pemerintah sendiri, kita gimana caranya untuk menjaga udara kita dari hal-hal transportasi yang memang mengakibatkan polusi, terutama transportasi pribadi. Apalagi sekarang bahkan satu rumah itu satu orang bisa punya motor. Gimana kalau satu rumah isinya 5 orang, motornya ada 5, terus keluarga setiap hari bersama. Itu sudah mengeluarkan berapa banyak gas-gas dari karbon dioksida yang keluar dari motornya atau transportasi sendiri Kak, yang menyumbangkan emisi tidak baik kepada udara. Menyinggung tadi soal transportasinya Kak, menurut Kakak kan sekarang lagi marak juga nih tentang motor listrik nih. Nah menurut Kakak gimana sih pandangan Kakak tentang motor listrik itu? Jadi kalau motor listrik memang bukan solusi yang terbaik ya. Kenapa gitu? Karena listriknya sendiri pun masih butuh topangan dari batu bara dan nikel. Jadinya tetap aja dari pengolahan batu bara dan nikel ini nantinya akan menyumbang emisi lagi ke dalam udara. Mungkin memang dia nggak melakukan penambangan Jakarta. Nah kan walaupun memang pertambangannya sendiri nih seperti batu bara dan nikel tidak terdapat di Jakarta, tapi kan dia memproduksinya akan mengirimkan ke Jakarta ya. Otomatis akan banyak juga nih, kan seperti ada data yang disebutkan bahwasanya angin itu tidak punya KTP gitu kalau lagi rame Kak. Jadi emang di mana tempatnya tapi bisa terbawa gitu. Nah benar nih seperti yang tadi singgung oleh Kamila sendiri ya, itu terjadi deforestasi besar-besaran di Indonesia. Ini juga benar loh, bahkan ada yang lagi hangat-hangatnya nih Kakak. Kakak tahu siapa tuh? Betul. IKN. Oh ya, iya bisa. benar. Jadi aku dapat banget nih dari salah satu berita yaitu liputan6.com yang dipublikasikan pada tahun 2023, hitungannya masih baru ya Kak. Jadi di dalam berita ini menyebutkan jika dari 256.000 hektar hutan IKN itu sempat terjadi karena tentang gajah yang masuk ke dalam kebun sawit nih Kak. Jadinya karena masyarakat yang memiliki bisnis sawit ini merasa
terganggu dengan kehadiran gajah nih, karena jadi sendiri gajah ini berpotensi untuk merusak bisnisnya mereka itu ya sawit itu. Nah begitu, sedangkan untuk aktivis lingkungan ini nggak setuju, karena dari dulu dia tuh merasa misalnya gajah setiap tahunnya dari awal dia di situ dia selalu melewati lingkungan itu. Nah pas sekarang dia lewat lagi dia bingung kok isinya kebun sawit, padahal selama ratusan tahun dia tinggal di situ itu dulu emang jalannya dia untuk mencari makan, untuk tempat tinggal. Makanya gajah nggak salah untuk aktivis, tapi yang salah ini manusianya sendiri, karena harusnya dia tidak mengganggu habitat atau ekosistem dari hewan-hewan ataupun tanaman-tanaman yang ada di sini, karena semua ekosistem itu kan mendukung satu sama lain gitu Kak. Oke nih Kak, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih. Apa aja sih Kak menurut Kakak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemerintah nasional ya Kak untuk mengatasi perusakan atau kerusakan lingkungan? Untuk upaya dari pemerintah ini yang saya temukan peningkatan regulasi dan kebijakan. Seperti pemerintah nasional sekarang memberlakukan undang-undang yang lebih ketat, seperti perlindungan lingkungan itu tercantum di UU Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran. Ya, ada reboisasi dan penghijauan, kemudian ada kampanye edukasi dan kesadaran. Kan kalau misal kampanye ini biasanya kita temukan di TikTok atau di Twitter, Instagram, dan di aplikasi lainnya yang bisa aja seperti influencer kan bisa memberikan tentang edukasi kan. Nah itu juga bisa. Nah, seperti ini kayak lagi hype banget di TikTok nih Kak. Bahkan kalau tau gak sih kayak Mr. Beast nih, sebagai orang yang sedang subscribe terbanyak di dunia ini sampai memfollow akun sosial media dari Pandawara. Kenapa ya kayak gitu? Karena Pandawara ini mengkampanyekan sebuah pelestarian lingkungan. Seperti yang kita tahu nih, Pandawara sudah berapa kali dia melakukan pembersihan seperti di sungai, di laut, bahkan di rawa atau dimanapun yang menurut dia memang ini harus dibersihkan gitu, harus segera ditangani, karena ini bahkan mengganggu kita sendiri gitu kan. Dari awal membuang sampah aja nggak enak dong untuk kehidupan kita, apalagi kalau di dekat-dekat kita ya, apalagi kan di dalam air ini tidak hanya air saja tapi kan ada ekosistem sendiri, mungkin di sana ada hewan-hewan yang hidup ataupun tumbuh-tumbuhan juga kan. Nah karena ini juga Pandawara menjadi salah satu elemen anak muda nih untuk pembangkitan semangat dari anak muda sendiri untuk bisa melakukan hal yang sama seperti yang Pandawara lakukan. Mungkin tidak hanya dalam pelestarian lingkungan dalam bentuk pembersihan sampah nih Kak, tapi kita mungkin juga bisa membuat undang-undang baru mengantarkan kepada pemerintah atau gimana gitu kan. Karena kan kalau data tadi nih Kak, seperti sudah banyak kok peraturan-peraturan yang dibuat dengan pemerintah, kebijakan dan regulasi sebanyak apapun, kalau tidak dilakukan sanksi atau penegasan itu sama aja bohong gitu. Kayak beberapa kali banyak perusahaan yang menghancurkan hutan demi sebuah bisnis dia sendiri, tetapi nggak ada hal-hal yang berarti gitu. Bahkan mereka tidak membayar kompensasi yang besar atas kerusakan yang mereka buat gitu. Jadi kalau menurut kita juga ya Kak, jadinya kalau bisa regulasi itu dibarengi dengan tindakan yang nyata gitu. Jangan hanya pembuatan regulasi dan kebijakan yang berbagai macam, tapi tidak ada tindakan atau aksi yang nyata dari aturan-aturan yang sudah dibuat gitu. Oh oke, terima kasih Kak. Bagaimana dalam skala regional gitu loh, upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah regional atau provinsi gitu ya untuk mengatasi pencemaran yang ada di wilayah mereka? Oke, larangan pembakaran hutan untuk membuka lahan. Oke, mungkin ini terakhir nih Kak. Menurut kakak-kakak, teman-teman, pesan apa sih yang bisa disampaikan untuk masyarakat nih Kak, khususnya generasi muda, untuk memiliki kesadaran lingkungan dan menjaga tetap ada gitu sumber daya alam yang berkelanjutan? Kalau dari aku sendiri nih kayak sebagai generasi, bisa dibilang generasi Z gitu kata, adalah kita harus sadar bahwasanya yang hari ini hidup itu kita juga gitu. Gak mungkin kan kita udah hidup di saat ini kita nggak mau merasakan atau menikmati keindahan surga yang ada di Indonesia nih Kak. Masa iya pas anak cucu kita nanti nggak merasakan hal-hal yang sempat kita rasakan ya, walaupun udah agak sedikit susah gitu dan kita gitu Kak. Oke, seperti yang kita tahu ya Kak, Kali Ciliwung kan sekarang warnanya udah hitam pekat banget kan. Itu kan dari limbah rumah tangga kan yang mengalir ke Kali Ciliwung. Nah di tahun sekarang, di tahun kita ini aja warnanya udah hitam pekat banget. Gimana nanti di anak cucu cici kita warnanya seperti apa, atau bagaimana kali tersebut ya. Kalau sekarang kan kotor banget, apalagi ntar kita jangan nggak tahu ya. Oh iya, kita juga jangan lupa memanfaatkan sosial media dengan baik ya teman-teman, buat mengedukasi teman-teman yang lainnya agar meniru contoh baik dari kita. Seperti contohnya Pandawara ya, jadi kan dari hal kecil bisa menjadi besar dampaknya. Harus inget nih pesan dari Kak Raisa dan juga Kak Bella. Mungkin untuk podcast kali ini kita akhir aja Kak. Oke, terima kasih Kak Raisa, terima kasih Kak Bella. Kita akhiri, sampai jumpa. Nah teman-teman, menjaga kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab kita semua. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Terima kasih telah mendengarkan podcast Tagasi. Tahu nggak sih?
Dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Dadah!